Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT di Mesir untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim. Tiba kembali ke tanah air, manajer timnas Sumarji pastikan nasib Kluivert ditentukan dalam rapat Esko PSSI dalam waktu dekat. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Kita awali informasi pertama di Kompas Petang dari Purwakarta, Saudara. Kecelakaan terjadi di Tol Cipularang pada Senin pagi. 1 penumpang travel meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya terluka. Diduga akibat sopir mengantuk, kendaraan travel menabrak bagian belakang truk pengangkut batu belah. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 dari arah Bandung menuju Jakarta. Kerasnya benturan membuat bagian depan travel hancur. Sepal. Rencana dari mana ke mana? Dari Grogol. Jadi gimana, nabrak belakang truk apa ditabrak? Belakang truk nabrak. Nabrak belakang truk. Terus kenapa? Supirnya ngantuk atau apa? Kurang tahu, saya juga soalnya tidur. Untuk dugaan sementara pengemudi Daitran ini mengantuk. Jadi mengantuk, dia sama mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Saudara, bentrok antar keluarga terjadi di Banjarbatu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Akibatnya 2 orang tewas dan 1 kritis terkena sabetan senjata tajam. Melaporkan situasi IGD menerima pasien penebang. Sejumlah warga menangis histeris di depan RSUD Bangli mendapati 2 anggota keluarga mereka yang tewas mengenaskan akibat bentrokan yang terjadi di wilayah Banjarbatu, Tabu, Saudara. Selain 2 tewas, 1 warga lainnya dalam kondisi kritis. Bentrok terjadi pada Minggu pagi, diduga dipicu perselisihan lahan parkir dan lintasan jeep wisata. Awalnya, Saudara, cekcok hanya terjadi antara 2 orang, namun kemudian berkembang hingga melibatkan keluarga besar kedua pihak. Polisi menangkap 3 pelaku dan menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Dalam perjalanan itu mereka bertiga ini membawa dengan dilengkapi dengan senjata tajam, pedang maupun tombak. Kemudian mereka bertemulah di TKP, yaitu di jalan ini. Nah, sehingga terus setibanya di TKP ternyata sempat diserang lebih dulu. Si pelaku ini diserang lebih dulu oleh korban. Saudara, diduga akibat merokok saat mengisi BBM eceran, 7 kios di Pasar Lama Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ludes di lahap si jago merah. Pihak kepolisian menyatakan api berasal dari salah satu tempat penjual BBM eceran yang berada di tengah pasar. Saat itu pemilik kios memindahkan bensin eceran sambil merokok sehingga api menyambar disertai dengan suara ledakan.
Untuk mencegah api merembet ke bangunan lain, aparat gabungan TNI dan Polri bersama warga terpaksa merobohkan satu bangunan di tengah pasar agar api tidak meluas. Akibat kebakaran ini, saudara, 7 kios di Pasar Lama DKI ludes terbakar pada Senin pagi. 1 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke RSUD DKI untuk mendapat penanganan medis. Kebakaran diduga berawal dari ledakan bensin milik salah satu pemilik kios atas nama saudara Firman pada saat tadi pagi memindahkan bensin untuk diecer, dijual eceran sambil merokok sehingga menimbulkan percikan api dan kebakaran yang besar. Sementara itu, saudara, 3 kios pedagang di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat juga terbakar pada Senin pagi. Bangunan semi permanen dengan material mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di belakang lapak yang ditinggal dalam keadaan menyala. Api melalap habis isi dagangan kios sandal ini. Sembilan unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian, saudara. Menurut saksi yang juga pemilik kios, kebakaran terjadi saat dirinya sedang tidur di dalam kiosnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Dari belakang saya lagi tidur, saya lari ke belakang, tahu api dari belakang sebenarnya. Di belakang itu ada lagi ngapain gitu? Kayak ada orang bakar-bakaran sampah. Ini? Iya, saya tidur di dalam, orang berdua. Ini apa sih Pak? Kios apa sih Pak? Kios sendal. Ada berapa kios Pak yang kebakar? 3. Maraknya kebakaran di Jakarta beberapa hari terakhir mendorong Pemprov DKI Jakarta memperbanyak pos pemadam kebakaran terutama di permukiman padat penduduk. Keberadaan pos pemadam ini bertujuan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus meminimalisir korban jiwa. Sepekan terakhir, saudara, sedikitnya 5 peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta. Salah satunya di Tambora, Jakarta Barat yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Bangunkan pos untuk pemadam kebakaran di Kebayoran Lama Utara. Kenapa ini saya sangat gembira? Karena ini bentuk dari kreativitas untuk agar pemadam kebakaran itu juga pos-posnya tampil di ruang-ruang yang sangat ada di tengah masyarakat. Sorotan lainnya, saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Atas putusan pra-peradilan ini, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih. Namun di sisi lain, keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum.
Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Tiba kembali ke tanah air, manajer timnas Sumarji pastikan nasib Kluivert ditentukan dalam rapat Exco PSSI dalam waktu dekat. Perbincangannya saudara, kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT di Mesir untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan akan menyampaikan laporan soal kegagalan Timnas di putaran 4 Piala Dunia dalam rapat Exco PSSI. Sumarji menyatakan seluruh tim pelatih Timnas sudah kembali ke Belanda usai 2 laga kualifikasi menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Sumarji menyatakan nasib kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert akan ditentukan oleh rapat Exco PSSI. Kemarin Piala Dunia publik mendesak Coach Patrick agar out Pak, agar diganti gitu Pak. Bapak ada respon soal ini Pak? Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya sekali lagi saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Usai perjuangan Timnas terhenti dan gagal ke Piala Dunia, Kapten Timnas JJ menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh supporter di setiap laga yang telah dijalani. JJ menyebut sejak pertama kali saya tiba di Timnas, saya bisa merasakan adanya ikatan khusus di antara kami semua, antara para pendukung dan para pemain, tetapi juga di dalam tim. Sekaranglah saatnya untuk membangun kembali dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam tulisan di akun Instagramnya, JJ menyatakan, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung kami melewati suka duka. Perjalanan ini memang penuh tantangan, tetapi kalian selalu ada untuk mendukung kami. Lebih jauh soal nasib Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas lolos ke Piala Dunia, kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bang M. Kusnaini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Gus. Selamat petang Yasir. Kemarin sempat berbincang dengan Pak Sumarji yang menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama mengevaluasi pelatih. Kalau menurut Anda, evaluasi PSSI ini apakah akan berujung pada keberlanjutan Patrick Kluivert atau Patrick Kluivert akan diganti? Iya, mekanisme yang formal itu kan pasti evaluasi ya, dan ini tidak hanya evaluasi buat pelatih, evaluasi buat manajemen tim, evaluasi pemain juga. Ini memang proses yang normal, yang standar dalam setiap pembentukan tim, selalu diakhiri dengan evaluasi, dan evaluasi itu nanti disampaikan oleh manajer kepada Exco ya. Satu hal yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Marji adalah orang mungkin kalau melihat gestur, melihat
tonnya dari apa yang disampaikan Pak Sumarji, itu sebetulnya terlihat bahwa kepercayaan tim dalam hal ini diwakili oleh manajer kepada pelatih tampaknya sudah ada di level yang agak rendah gitu ya. Dan ini sebetulnya menurut saya harus menjadi perhatian dari para pejabat teras di PSSI, dalam hal ini anggota komite eksekutif, bahwa kepercayaan kepada pelatih itu sangat penting. Kalau pelatih sudah kehilangan kepercayaan, apalagi sekarang ini kan sudah begitu deras suara atau tekanan dari publik di jagat media sosial agar pelatih diberhentikan, bahkan banyak yang meminta agar pelatih sukarela mengundurkan diri. Saya pikir menggambarkan betapa trust sudah sangat rendah terhadap pelatih, dan itu sebetulnya kurang baik bagi tim nasional. Kalau menurut Anda sendiri, baiknya seperti apa? Mengundurkan diri, dipecat, atau bagaimana? Ini kan soal etika ya. Kalau seorang pelatih tidak mampu mencapai target, idealnya memang mengundurkan diri. Tapi di dalam kontrak kan tidak ada kewajiban mengundurkan diri gitu ya. Ini nanti soal bagaimana manajemen menyikapi aja. Karena kalau mengundurkan diri dengan diberhentikan itu kan kompensasinya tentu berbeda gitu ya. Itu juga akan menjadi pertimbangan. Cuma kalau kita bicara tentang kinerja, memang kinerjanya menurut saya agak sulit kalau mau dipertahankan dengan track record yang sudah dicapai sejauh ini ya. 8 pertandingan, kemudian kualifikasi putaran keempat tanpa poin. Bahkan sebetulnya secara permainan bisa dibilang kita tidak mencetak 1 gol pun, dua-duanya melalui penalti. Ini tentu menggambarkan kinerja pelatih yang tidak optimal ya. Padahal menuju putaran 4 kita sudah mendapatkan tambahan banyak pemain. Pemain depan ada Miliano, kemudian juga ada Mauro Zylstra, ada kiper Emil Audero. Ini kan tambahan yang sangat luar biasa yang menambah kualitas bagi tim nasional dari segi pemain. Oke, kemudian hingga saat ini memang yang baru menyampaikan statement ataupun keterangan hanya manajer PSSI gitu, Pak Sumarji. Kalau menurut Anda sendiri, Ketum PSSI sendiri yang merupakan juga sekaligus Menpora kita, Erick Thohir, ini perlu nggak sih memberikan pernyataan langsung soal hasil ronde 4 tanpa menunggu rapat exco terlebih dahulu? Karena biasanya kan kalau kemenangan langsung disambut dengan statement yang luar biasa begitu. Tapi ini kekalahan nampaknya hingga saat ini Erick Thohir belum menyampaikan statement resminya. Iya, sebetulnya kita sudah mendengar pernyataan beliau yang berisi permohonan maaf ya. Tapi memang terkait dengan masa depan pelatih, memang idealnya harus melalui prosedur evaluasi ya. Dan Pak Erick sebagai Ketua Umum sepertinya melihat itu sebagai hal yang harus dilewati dulu. Tidak merupakan keputusan perorangan, tapi keputusan dari lembaga yang namanya Komite Eksekutif. Ya kita harus menghormati itu juga sebagai bagian dari kesadaran tentang pentingnya organisasi, dalam hal ini komite eksekutif. Jadi kita tunggu aja sesudah rapat komite eksekutif nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau secara pribadi saya menganggap bahwa kepercayaan masyarakat, kepercayaan bahkan internal tim terhadap pelatih sudah sangat rendah gitu ya. Sehingga kalau mau dipertahankan itu tentu luar biasa nanti perjuangannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Oke, berarti menurut Anda ini suara publik terkait dengan kekecewaan atas hasil ini juga harus diakomodir ya dalam rapat exco ini. Nah, Erick Thohir sendiri kan Ketum PSSI, kemudian juga Menpora sendiri. Apakah ini juga akan berpengaruh pada jalannya rapat exco, terutama untuk memutuskan bagaimana nasib dari Patrick Kluivert? Iya, komite eksekutif itu kan kerjanya kolektif kolegial ya, meskipun ketua umum punya punya suara yang cukup menentukan, tapi pada dasarnya kan kolektif kolegial. Ya saya pikir nanti kita perlu mendengar suara mayoritasnya seperti apa. Cuma seperti yang berkali-kali saya katakan, ini nada bicara, tonnya Pak Sumarji yang juga bagian dari komite eksekutif, itu kan sudah sangat jelas gitu ya, menggambarkan betapa menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelatih. Jadi Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI saya pikir juga akan memahami suara itu. Suara mayoritas teman-teman di Exco, suara yang disampaikan oleh Pak Marji sebagai perwakilan dari tim. Saya pikir Pak Erick akan bijaksana memahami itu. Baik, ini menarik untuk menunggu bagaimana nasib dari Patrick Kluivert. Tapi saya juga penasaran nih, bagaimana dengan nasib pemain timnas kita? Karena kalau kita lihat banyak yang sudah usianya sudah masih produktif begitu kalau untuk disiapkan dalam 5 tahun lagi. Menurut Anda ada beberapa pemain yang mungkin masih bisa dipertahankan untuk laga-laga selanjutnya? Ada Piala Asia 2027 dan mungkin Piala Dunia mendatang. Iya benar ya Sir, jadi ini yang harus kita pikirkan secara serius ya. Kita tidak boleh membuat tim ini mulai lagi
dari nol. Tapi kita harus memanfaatkan tim yang sudah terbentuk ini sebagai fondasi untuk persiapan menuju Piala Dunia 4 tahun lagi. Dan Piala Asia adalah jalan menuju ke Piala Dunia itu. Jadi jangan sampai tim ini dikelola dengan cara yang salah, dikelola oleh orang yang salah. Karena kita sekarang nih pikirannya adalah bagaimana 4 tahun lagi kita harus bisa memanfaatkan tim yang sekarang ada untuk membentuk tim yang lebih kuat. Kita punya banyak pemain yang masih punya potensi bermain 4 tahun lagi. Ada Rizky Ido, ada pemain depan oleh Romani, Miliano, Mauro Ziltra, masih banyak sekali. Kita masih harus punya optimisme untuk menyiapkan tim 4 tahun lagi, tapi dengan catatan mulai dengan evaluasi yang adil, yang sungguh-sungguh terhadap apa yang sekarang terjadi. Oke, kita masih punya potensi yang luar biasa untuk terus mengudara begitu tim Garuda kita. Kalau menurut Anda, ini kita masih mengandai-andai. Jika nantinya Patrick Kluivert dicopot dan diganti, menurut Anda siapa orang yang berpotensial untuk menggantikan sosok Patrick Kluivert? Ya, pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa pelatih yang nanti akan dipilih, entah itu Kluivert atau siapapun, orang yang punya kemampuan membangun tim, konsepnya jelas, kemudian pengembangannya, tahapan-tahapannya jelas, dan jangan berpikir jangka pendek gitu ya. Ini PSSI juga harus belajar dari kemarin memutuskan Kluivert untuk jangka pendek itu ternyata tidak efektif. Kita harus berpikir apa-apa itu konsepnya jelas, targetnya jelas, jangan di tengah jalan juga mudah berubah. Nah, kita harus siapkan itu. Yang kedua, bagi saya tidak masalah sebetulnya persoalan kemarin dengan masalah komunikasi, masalah perbedaan kultur. Toh sebetulnya itu bukan hal yang yang menentukan dalam sepak bola. Yang lebih menentukan itulah kualitas kepelatihannya, kemampuan manajerialnya, kemampuan merangkul pemain, dan itu tidak tentukan oleh dari mana dia berasal. Nggak harus kalau timnya pemainnya kebanyakan dari Belanda, pelatihnya harus dari Belanda. Nggak harus seperti itu cara berpikirnya. Oke, baik, menarik ya, kita nantikan siapa, bagaimana nasib dari Patrick Kluivert dari rapat evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh Ekskop ini, saudara. Terima kasih Bungkus atas pemaparannya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo menghadiri KTT di Mesir untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza. Ulasan dan perbincangannya, saudara, kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, saudara, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT Sharm el-Sheikh dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, dan juga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah sekaligus komitmen terhadap cita-cita ketertiban dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus beliau mendapatkan undangan, ya. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Militer Israel mengumumkan penarikan pasukannya ke garis penempatan yang disepakati di jalur Gaza. Penarikan pasukan ini adalah langkah yang diambil usai perjanjian gencatan senjata Israel dan Hamas mulai diberlakukan, sebagaimana yang tertuang dalam 20 poin rencana damai Gaza yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.
Fase pertama meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning, batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza. Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa perang telah berakhir antara Palestina dan Israel. Ini disampaikan saat konferensi pers di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Israel pada Minggu malam waktu setempat. Trump juga mengatakan gencatan senjata ini akan bertahan lama hingga kesepakatan damai terjadi. Trump berada di Israel untuk berpidato dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta keluarga para sandera sebelum akhirnya terbang ke Mesir untuk penandatanganan perjanjian damai. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has not gone so far as to say the war is over. In your view, is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over, okay? You understand that? I think it's going to hold. I think people are... A lot of reasons why it's going to hold. But I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent, it's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. Serangan Israel terhadap Gaza telah meninggalkan kehancuran di sebagian besar wilayah jalur Gaza ini, saudara. Visual udara terbaru menunjukkan kehancuran besar di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah rata dengan tanah, jalan-jalan dihancurkan dan tumpukan puing terlihat di seluruh area. Fokus pengeboman Israel selama beberapa minggu terakhir adalah di kawasan kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman. Truk-truk bantuan kemanusiaan, saudara, mulai bergerak memasuki jalur Gaza menyusul fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Sejumlah truk bantuan dari Mesir tiba di perlintasan Harem Shalom Israel diperiksa sebelum memasuki wilayah Gaza. Truk-truk ini membawa bantuan pasokan medis, tenda, selimut, makanan, dan juga bahan bakar. Diperkirakan ada sekitar 600 truk bantuan yang akan memasuki Gaza pada hari Minggu. Jumlah ini, saudara, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Sementara itu, saudara, warga Gaza langsung mengerumuni truk yang datang membawa bantuan. Mereka berebut bantuan yang memasuki wilayah Khan Younis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk berebut bantuan logistik. Kejadian ini usai perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas disepakati, yang diantaranya mencakup kepastian aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Kita bahas upaya menciptakan perdamaian di Gaza Palestina melalui KTT Perdamaian Konflik Gaza bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Mas Teguh Rejasa. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, salam Indonesia. Kalau kita lihat ini Presiden Prabowo sudah tiba di Mesir dan akan menghadiri KTT Perdamaian. Menurut Anda, keberadaan Prabowo apakah ini menegaskan bahwa Indonesia seberpengaruh itu dalam menciptakan perdamaian di Gaza? Ya, kredibilitas Pak Prabowo kan sudah terbukti kan pada saat sidang di Majelis Umum beberapa waktu silam, di mana statement beliau itu sangat tegas, sangat terukur, dan bahkan beliau mengatakan akan siap menurunkan 20.000 putra dan putri Indonesia untuk turut membantu perdamaian di Palestina ini. Secara teori namanya peacekeeping operation, namun hanya bisa dilakukan seandainya kita mendapatkan otoritas dari Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga Pak Prabowo mewakili umat Islam Indonesia, jumlahnya saat ini terbesar. Kita hanya bersaing dengan India, dengan Pakistan, tapi sampai tahun 2025 ke depan jumlah masyarakat Islam Indonesia termasuk secara persentase terbesar di tingkat dunia. Tentunya kita akan datang dengan ide, ya, bukan hanya datang untuk memenuhi panggilan, tidak. Kita harus datang dengan riset, misalnya bagaimana persetujuan antara tokoh-tokoh yang menjadi panitianya itu. Panitianya ini kan Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.
mereka mengatakan akan mengakhiri perang di Gaza dan dihadiri oleh 20 pemimpin dunia. Kemudian sangat besar statement dari Asisi mengatakan bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Kemudian konon Kementerian Luar Negeri Mesir dan Amerika Serikat sudah memiliki draft untuk mengakhiri perang di jalur Gaza tersebut. Kemudian tapi sayangnya pemerintah Mesir sendiri ada keraguan. Di sana dikatakan bahwa KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan dan meringankan penderitaan rakyat. Yang kita perlukan bukan meringankan penderitaan rakyat, tapi mengakhiri selama-lamanya penderitaan rakyat tersebut. Itu yang patut kita simak ya. Mas Reza, jadi menurut Anda masih ada kekhawatiran dari beberapa negara, mungkin dari Timur Tengah juga, bahwa nanti gencatan senjata atau perdamaian di Gaza ini tidak akan berlangsung permanen. Meskipun tadi ada wawancara yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa perang di Gaza ini sudah berakhir dan ia menjamin bahwa akan berlangsung lama. Trump boleh bicara di Israel, Trump boleh berbicara di depan keluarga besar para sandera. Tapi statement Trump ini akan baru benar-benar berarti kalau Israel juga mengemukakan hal yang sama. Netanyahu belum mengatakan itu perang berakhir. Netanyahu belum berbicara di istananya. Netanyahu belum berbicara di Knesset. Jadi ini persis seperti statement dari kalangan oposisi di parlemen Inggris. Misalnya Dame Priti Patel. Beliau mengatakan kunjungan Perdana Menteri Inggris ke KTT di Sharm el-Sheikh hanya sebatas berfoto bersama para pemimpin dunia yang lain, sementara Inggris sendiri tidak memiliki peran dalam seluruh proses yang terjadi. Jadi skenario ini adalah skenario Amerika Serikat dan saya sangat khawatir kalau kita tidak datang dengan ide, kita tidak datang dengan formula, kita tidak datang dengan framework, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang kecewa. Sementara negara-negara di Timur Tengah itu kita sudah tahu mereka sudah berinduk kepada Amerika Serikat, Prancis, Turki, Inggris, Spanyol, Italia, European Union, kemudian juga Arab League, Raja Jordan dan juga Pangeran Kuwait. Mereka cenderung mengikuti apa kata Amerika Serikat. Nanti terakhir akan didukung pula oleh UN Secretary General Antonio Guterres. Dan saya perhatikan negara-negara lain seperti Bahrain, kemudian juga Mesir, Qatar itu cenderung berada pada posisi Amerika Serikat. Jadi bagi Indonesia, kita datang ke sana sebagai amanah konstitusi, oke. Tapi Presiden Prabowo datang dengan tim riset yang sangat kuat, sehingga kita mengetahui skenario-skenario apa yang akan dilakukan. Karena masih banyak kata-kata kunci yang tidak jelas. Oke, jadi menurut Anda, Mas Reza, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dan juga negara-negara di dunia yang memang sudah menginginkan perdamaian di Gaza agar penandatanganan di KTT perdamaian di Gaza ini tidak sementara namun permanen? Untuk itu pertama harus ada jaminan dari Israel dan Amerika Serikat mereka akan menyetujui sepenuhnya hasil dari pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian juga pertemuan tersebut harus memiliki kesiapan mental dari negara-negara lain untuk tidak asal ngomong, karena kita berhadapan dengan suatu potensi punahnya sebuah peradaban dunia. Kemudian kata-kata kunci yang digunakan, gencatan senjata. Apa arti gencatan senjata? Apa gencatan senjata itu artinya yang berada di darat, tapi juga komando udara akan juga berhenti. Kemudian ada statement lain, pergantian tawanan. Karena kalau berbicara soal pergantian tawanan itu ada jumlah yang belum fix. Misalnya apakah benar 20 sandera Israel itu masih hidup dan 28 sandera itu sudah meninggal, dan apakah benar Palestina akan menerima 250 tawanan dan 1.700 masih dalam proses hukum itu akan juga dibebaskan pada saat yang berbarengan. Ini adalah hal-hal detail yang harus kita perhatikan sejak dini. Bukan tata kelola Gaza. Apa yang maksud dengan tata kelola Gaza? Apakah sama dengan tata kelola versi Israel, versi kalangan Palestina, atau versi PBB? Indonesia kita datang dengan ide, sehingga pada saat terjadinya deadlock, itu kita bisa memberikan suatu formula yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oke, harapannya tidak deadlock dan benar-benar perdamaian di Gaza ini terrealisasi, karena kalau Indonesia sendiri dari Presiden Prabowo sendiri kan juga sudah menyatakan bahwa akan mengirim 20.000 pasukan di Gaza. Menurut Anda pelaksanaan dari janji pengiriman 20.000 pasukan ke Gaza ini akan seperti apa terrealisasinya? Saya pikir kita selama ini selalu berbicara dengan bukti, bukan janji. Kalau Pak Prabowo mengatakan 20.000 pasukan Indonesia sudah siap, saya pikir sebenarnya 25.000 itu sudah siap, dan 20.000 ini sedang dilatih terus-menerus di kawasan Sentul. Kan di kawasan Sentul ini bukan hanya latihan militer, tapi juga namanya 7-in-1. Itu
ada pusat misi pemeliharaan perdamaian, ada pusat pasukan siaga TNI, ada pusat pelatihan dan penanggulangan terorisme, deradikalisasi, ada pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, dan pusat pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Kita sudah siap dengan satu paket pasukan perdamaian yang bukan hanya berurusan dengan hal-hal kemiliteran, tapi juga dengan hal-hal lain, hal-hal komunikasi, hal-hal kesejahteraan sosial, hal-hal dukungan psikologis, dan juga hal-hal konflik terjadi dalam hal terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat Palestina. Secara sejarah, kontingen Indonesia adalah kontingen yang ditunggu oleh masyarakat yang sedang dilanda konflik. Jadi menurut Anda selain merealisasikan janji pengiriman 20.000 pasukan, apalagi yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo agar peran Indonesia di KTT Perdamaian Gaza ini betul-betul memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional? Pertama harus ada rule of engagement, bagaimana hubungan Indonesia dengan masyarakat di Palestina nanti. Kemudian juga ada rule of engagement, bagaimana hubungan Indonesia dengan Israel di tingkat lapangan. Karena secara diplomatik tidak ada hubungan, tapi tentunya hubungan ini bisa difasilitasi oleh United Nations Security Council. Dan untuk itu harus ada rule of engagement. Misalnya kedatangan pasukan Indonesia itu tidak ditafsirkan oleh pasukan Israel sebagai berpihak. Kita tidak boleh dijadikan sasaran tembak oleh pasukan Israel. Kita harus perhatikan komunikasi apa yang akan dilakukan di lapangan antar gugus tugas peacekeeping operation Indonesia. Kemudian bahasa-bahasa sandi apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian boleh tidaknya menggunakan fasilitas satelit. Kemudian bagaimana LO kita. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan suatu statement makro, tapi akan dikritik oleh pemerintah Israel di kelak kemudian hari. Jadi untuk itu saya perhatikan 20.000 pasukan Indonesia itu harus benar-benar disiapkan, bukan hanya secara teknis, tapi secara mental, secara psikologis, dan mereka sudah memahami berbagai simulasi di lapangan, misalnya bagaimana berhadapan dengan pihak Israel, bagaimana berhadapan dengan pihak masyarakat, bagaimana berhadapan dengan drone, bagaimana menghadapi sekiranya ada ancaman serangan kembali dari pihak Israel. Kita harus siap dengan berbagai skenario hipotetis, dan saya yakin dan percaya Indonesia sanggup untuk itu. Baik, kita nantikan ya seperti apa hasil dari penandatanganan KTT yang ada di Mesir ini. Harapan kita bersama ya, Pak Reza, ini betul-betul membawa perdamaian di Gaza. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih, salam Indonesia. Karena kalau kita berbicara soal perdamaian di Gaza ini, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perang yang ada di Israel dan juga Palestina ini telah berakhir. Hal ini disampaikan saat konferensi pers di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Israel pada Minggu malam waktu setempat, Saudara. Trump juga mengatakan genjatan senjata ini akan bertahan lama hingga kesepakatan damai terjadi. Trump berada di Israel untuk berpidato dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta keluarga para sandera sebelum akhirnya terbang ke Mesir untuk penandatanganan perjanjian damai. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has not gone so far as to say the war is over. In your view, is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over, okay? You understand that? I think it's going to hold. I think people are, a lot of reasons why it's going to hold. But I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent, it's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. And usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi jenazah prajurit TNI Letnan 2 Infanteri Fauzi Ahmad Zulkarnain atau maksud kami Fauzi Ahmad Zulkarnain dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan, Saudara. Pemerintah siapkan skema lain usai Menteri Keuangan Purbaya menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat WUS. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, jenazah prajurit TNI Letnan 2 Infanteri Fauzi Ahmad Zulkarnain dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan.
Letnan 2 Infanteri Fauzi Ahmad merupakan seorang prajurit yang gugur dalam tugas saat kontak tembak dengan KKB di Papua Sabtu kemarin. Almarhum merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2023 dan terakhir menjalankan tugas pengamanan di perbatasan sebagai anggota Satgas Pamtas Statis RIPNG Yonif 753 AVT. Kepergian almarhum membuat keluarga begitu terpukul. Apalagi usianya saat ini masih 24 tahun. Tangis haru keluarga mengiringi kedatangan jenazah almarhum di Pangkep, Sulawesi Selatan. Di mata keluarga dan kerabat, almarhum merupakan sosok panutan dan baik. Sebelum gugur dalam tugas, Fauzi bahkan bercita-cita hendak memberangkatkan umroh ibunda tercinta. Cita-cita itu rencananya akan direalisasikan Fauzi saat cuti nanti. Bantu lagi yang sini. Bantu lagi cepat. Info terakhir kapan sih rencananya almarhum ini akan kembali ke Pangkep, Pak? Setelah cuti nantinya, dia sempat kasih kabar sama mamanya bilang mau dikasih umrah. Pindah penempatan memang di sana. Oh, di kurang lebih 2 tahun di sana. Ini anak sangat kanu sekali sama keluarga. Boleh dikata anak saleh lah. Ya. Salat 5 waktu tidak pernah ketinggalan dia. Iya. Satu anggota TNI Yonif 410 Alugoro, Praka Amin Nur Rohman, meninggal dunia setelah diserang kelompok kriminal bersenjata di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Bintuni. Kelompok kriminal bersenjata menyerang anggota TNI saat sedang menjalankan tugas angsana atau berkunjung ke Kampung Moyeba. Senjata milik korban juga dirampas. TNI masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyerangan. Masukkan. Pak, siap. Terima kasih, Pak. Saudara, pemerintah siapkan skema lain usai Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat WUS. Perbincangannya usai jeda. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan Menteri Keuangan Purbaya dalam rangka memastikan tidak ada barang impor ilegal yang masuk tanpa pemantauan pihak Bea Cukai. Dalam pengecekannya, Purbaya masuk ke tempat pemeriksaan fisik terpadu sambil berbincang dengan petugas yang sedang melakukan pengecekan barang. Purbaya ingin memastikan semua kontainer ataupun barang yang masuk memiliki dokumen atau surat-surat yang lengkap serta tidak ada oknum yang coba-coba ingin bermain. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau dicek semuanya tuh. Kalau dicek semuanya kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja di saya. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Saudara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah masih mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUS. Usai mengikuti ratas di Kertanegara bersama Presiden dan Wakil Presiden, Mensesnek menyampaikan jika tidak ada pembahasan mengenai WUS dalam rapat terbatas tersebut. Meski demikian, Mensesnek menyampaikan jika saat ini pemerintah masih mencari skema untuk membayar utang proyek KCIC tanpa menggunakan APBN. Satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban
keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia Cina KCIC yang dinamai WUS. Menurut Purbaya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun. Ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Menkyu Purbaya menegaskan beban utang KCIC seharusnya ditanggung oleh Danantara, bukan melalui dana dari APBN. Lalu skema seperti apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menanggung utang kereta cepat WUS tersebut? Kita akan bahas bersama media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, dan juga Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat sore Bung Media dan juga Bung Nando. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore Mbak Cynthia, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Bung Nando, ini kalau menurut Komisi 6 DPR RI sendiri, apakah alasan Menkyu Purbaya untuk menolak membayar utang KCIC melalui anggaran APBN sudah tepat menurut pandangan Komisi 6? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama gini, kita harus lihat perspektifnya dari KCIC ini kan sebuah proyek yang memang sangat bagus dan sukses ya, dan ini juga merupakan suatu breakthrough juga yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan proyek dari Jakarta ke Bandung yang begitu cepat, bagus dan menarik gitu. Namun kemudian memang di dalam perjalanan bisnisnya mereka KCIC itu memang ada beberapa hal yang membuat akhirnya KCIC ini mendapat beban yang berat sekali untuk membayar utangnya. Karena biar bagaimanapun Mbak Cynthia, dalam bisnis transportasi, yang namanya infrastruktur itu harusnya memang disediakan oleh pemerintah. Nah ini kan infrastrukturnya kan disediakan oleh KCIC sendiri. Jadi itu yang mengakibatkan akhirnya semua biaya menjadi membengkak dan utang segitu besar. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Cynthia di awal, bahwa memang yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya sudah tepat. Karena memang hari ini kita udah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa mendanai BUMN kita gitu. Jadi memang jadi saya rasa sih sudah tepat dan memang itu harus dibiayai oleh non APBN karena itu besar sekali dan itu bisa merusak fiskal kita gitu. Jadi saya sepakat sekali dengan Menkyu. Oke, Mas Media, ini penolakan Menkyu Purbaya dan meminta Danantara untuk menanggung. Kalau Komisi 6 menyebutnya sudah tepat. Apakah kalau dari Selios sendiri ini menilai sudah sesuai dengan disiplin fiskal? Yang pertama jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat tidak studi ya pasti proyek yang penuh masalah seperti kereta cepat ini dibebankan ke APBN. Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara. Tapi kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang, ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi waktu itu kan memang proses perencanaan proyeknya optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apa kemudian harus ditanggung jawab oleh pemerintah Indonesia saja? Ini kan kurang fair. Dan satu fakta lainnya juga ini kan kebijakan warisan dari presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik sebelumnya yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Dan menurut saya kalau proyeknya bermasalah, yang kemudian justru bertanggung jawab adalah masyarakat yang diminta membayar kembali melalui APBN, melalui pajak, melalui kenaikan utang negara,
jelas ini tidak adil secara fiskal karena keputusan elit akhirnya harus rakyat yang menanggung resikonya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, KAI yang jadi pemegang saham mayoritas itu menerima tanggungan kerugian masif sekali 950 miliar per Juni 2025, dan penumpangnya juga nggak naik-naik, hanya 21% ya, sekitar 20% dari target. Dan kalau ini terjadi terus, KAI yang kemudian menanggung beban dan yang berkorban lagi-lagi adalah penumpang KAI dan kita semua ya, masyarakat menengah bawah. Oke, Mas Media, jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa proyek KCIC ini masih termasuk proyek yang hingga saat ini bisa dikatakan untuk skema keuangan pembayarannya masih terbilang tidak sehat? Sangat tidak sehat, sangat tidak sehat. Dan kalau ini makin parah ya dan tidak diatasi segera, yang pasti yang paling rugi adalah KAI. Karena KAI itu bukan hanya WUS, KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah ya. Dan saya kira kalau ini tidak diantisipasi, pasti tarif kereta ekonomi dan KRL pasti bisa naik. Layanan kereta di daerah bisa mati. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi, Mbak. Oke, Mas Nando, lalu kalau dari DPR sendiri sejauh mana sih Komisi 6 itu bisa ataupun sudah mengetahui soal skema pembayaran utang KCIC ini? Kan kalau Mensesnek bilang skemanya sedang dicari yang paling tepat untuk pembayarannya. Ya, memang saya sepakat juga dengan Mas Media ya tadi ya, bahwa KAI ini KAI ini perusahaan BUMN yang menurut saya sudah transformasi luar biasa dari dulu sampai sekarang kan. Jadi menurut saya kehadiran KCIC ini kita lupakanlah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita harus fokus, pemerintah harus hadir dalam permasalahan KCIC ini untuk membenahi gimana caranya kita harus membenahi permasalahan ini gitu. Nah, terkait dengan mekanismenya itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang memang belum final, tapi itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendanai ini yang pasti bukan non APBN ya. Tapi kan pembayaran utang harus terus dibayar ya, apalagi ada bunga yang kalau tidak salah sekitar bunganya itu 2 triliun per tahun ya. Betul. Kami di Komisi 6 dalam mengatasi BUMN bukan hanya KCIC aja yang harus bayar utang, Mbak Cinta. Jadi nggak usah khawatir. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang terbelit dengan utang. Kita selalu berpartisipasi dan mikirin gimana caranya BUMN kita ini bisa menjadi normal dan menjadi untung gitu. Jadi tapi kalau catatan Komisi 6 sendiri, maaf saya potong Bung Nando, untuk kereta cepat WUS ini masih merugikah atau sudah memperoleh keuntungan atau seperti apa catatannya? Reportnya tentu masih merugi, dan ini kan kalau tentu masih merugi, dan bahkan di satu titik di mana kalau kita tidak selamatkan atau kita tidak memberikan strategi yang paten pada KCIC ini bisa bangkrut ini KCIC ini. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Menkyu Purbaya akan diminta untuk ditanggung oleh Danantara, bagaimana nanti skemanya? Apakah Danantara bisa melakukan ini, karena kita tahu juga Danantara kan juga baru dibentuknya? Ya, kalau bisa udah pasti saya pastikan pasti bisa, Mbak Cynthia, karena gini, kami kan di Komisi 6 ini kan mitra dengan Danantara ya. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Danantara, orang-orang Danantara itu. Ini mereka orang-orang hebat semua, Mbak Cynthia. Jadi saya yakin skema-skema, strategi-strategi yang akan mereka lakukan itu pasti akan memberikan terbaik kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak usah khawatir, mereka punya skill sendiri. Artinya Anda sudah mendapatkan bisikan atau informasi bahwa Danantara setuju dengan pernyataan Menkyu Purbaya untuk menanggung utang KCIC? Kalau hal itu karena gini, karena yang dikomunikasikan Danantara dengan kita itu kan RKP yang sudah dilakukan di 2025 kemarin ya. Mereka akan melakukan 1 tahun ke depan nih ada 28 sektor gitu. Jadi dan memang strategi apa yang akan dilakukan itu ya mau ditanyakan ke Danantara ya. Tapi yang pasti kami di Komisi 6 sebagai wakil rakyat, kami sudah memberikan instruksi atau memberikan saran kepada Danantara untuk salah satu yang proyek yang kita harus khawatirkan adalah KCIC ini, untuk gimana caranya pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan proyek ini. Karena harapan kita, harapan masyarakat, harapan dapil saya itu kan KCIC itu berlanjut, Mbak, bahkan sampai ujung Jawa gitu. Jadi kalau dari Jakarta sampai Bandung aja bermasalah seperti ini, gimana kita bicara sampai ujung Jawa gitu. Jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Bung Media, pernyataan Menkyu ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor tidak?
Enggak juga saya kira. Saya kira analisis Pak Menkeu juga masuk akal ya, bahwa yang berbuat yang bertanggung jawab. Jangan kemudian ketika ada masalah, kemudian dilempar lagi ke APBN, yang menanggung kemudian rakyat. Yang berbuat sekarang kan BUMN, dan keputusan politik saat itu, ini yang kemudian harus ditelusuri. Yang kedua, menurut saya membebani ke Danantara ini juga problematik. Karena lagi-lagi Danantara kan sebagian besar itu juga aset dan investasinya jadi dari eksekutif, dari pemerintah. Jadi menurut saya kita juga harus lebih kreatif untuk melakukan renegosiasi kembali hutang ini dengan Cina. Jangan sampai kemudian membebani APBN. Jadi masih ada ruang untuk melakukan renegosiasi bunga dan tenor utang misalnya. Pernah dilakukan oleh Malaysia pada saat menegosiasi ulang dari proyek dengan Cina gitu ya. Sehingga kita bisa menurunkan tekanan pembayaran secara drastis. Tapi lagi-lagi kan renegosiasi ini perlu diplomasi dan kemudian kekuatan tawar diplomatik yang kuat ya. Dan itu menurut saya harus dipikirkan dengan matang ke depan oleh pemerintah. Oke, kalau dari perspektif Selyo sendiri, pernyataan Menkeu untuk menolak utang KCIC ditanggung oleh APBN, apakah ini memang sekedar kebijakan yang sesuai terkait dengan keuangan negara, atau ada unsur untuk menghindari beban politik? Karena kita tahu ini proyek kan diinisiasi oleh presiden sebelumnya. Yang pasti Menteri Keuangan kan bendahara negara. Dan menurut saya ketika proyek ini menggunakan APBN dan kemudian awalnya bisnis to bisnis dan sekarang dibebankan ke APBN, Menteri Keuangan kan harus bertanggung jawab kalau seandainya terjadi defisit yang parah dan kemudian APBN kita bermasalah. Jadi saya kira Menteri Keuangan menjalankan perannya untuk sebagai bendahara negara. Soal risiko keuangan yang besar terhadap BUMN, lagi-lagi ini domainnya eksekutif dan saat ini KCIC ya. Dan PT KAI untuk mencari jalan skema pembiayaan. Jadi pesannya sederhana, cari jalan keluar. Jangan kemudian ada masalah, kemudian lapor ke pemerintah dan minta APBN. Ini kan tidak adil sekali untuk rakyat sebagai pembayar pajak. APBN yang diambil begitu saja. Oke, Bung Nando, lalu bagaimana Komisi 6 DPR RI menjamin pengawasan untuk pembayaran utang ke China Development Bank ini dibayar oleh pihak yang tepat nantinya? Ya tentu saat ini kami sedang reses ya Mbak Cynthia ya. Nanti pada masuk sidang tentu kita akan kembali panggil. Tadi beberapa media juga saya udah menyatakan bahwa KCIC ini harus diselamatkan gitu. Nanti kita akan diskusi dengan mereka, nanti kita akan diskusi dengan Danantara juga bagaimana caranya kita harus menyelamatkan KCIC itu, apalagi KAI kita juga sudah menjadi kebanggaan dari negara kita gitu. Jadi ya insya Allah nanti kita telusuri lebih dalam gitu, dan kami sepakat juga dengan Bung Media tadi bahwa memang ini bukan tugas APBN lagi atau bukan tugas rakyat lagi untuk mendanai ini semua gitu, karena ini kita sudah mendapatkan, kita sudah mempunyai sebuah namanya Danantara yang itu dimana mereka mempunyai aset dan mempunyai dana untuk mendanai gimana caranya BUMN ini bisa sehat lagi semuanya. Oke, Bung Media, utang 7,2 miliar USD atau sekitar 116 triliun rupiah. Beban bunga tahunannya 120,9 juta USD atau sekitar 2 triliun ini kalau tidak salah catatannya ya, dikoreksi kalau saya salah. Skema pembayaran yang paling tepat menurut Selyos harusnya seperti apa agar tidak lagi-lagi rakyat yang dirugikan? Pertama, renegosiasi bunga dan tenor utang itu bisa dicoba. Yang kedua, mungkin bisa menawarkan skema debt for operation. Jadi Indonesia mungkin tidak perlu membayar sebagian kewajiban utang dalam bentuk kas, tetapi bisa diganti dengan hak operasi atau maintenance jangka panjang kepada pihak China. Tentu dengan batasan tertentu, dengan juga mempertimbangkan kemandirian dari sektor ekonomi kita. Kita juga mungkin bisa meminta kreditor untuk menanggung sebagian risiko, misalkan memberikan diskon tiket kepada WUS ini agar kemudian penumpangnya juga tidak mengalami. Jadi ada banyak cara Mbak sebetulnya, tapi lagi-lagi jangan pernah dibuka keran APBN untuk kesalahan pertimbangan bisnis yang kemudian dibebankan kepada rakyat. Oke, terakhir singkat saja Bung Nando, jika memang kereta cepat WUS ini terus merugi, skema ataupun target jangka pendeknya seperti apa? Gini, kalau kita
Yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi dan terus menjaga gimana caranya proyek ini akan terus berjalan ya Mbak. Proyek ini kan proyek baru juga di Indonesia juga baru berapa tahun gitu. Jadi kita dan ini merupakan sebuah proyek kebanggaan negara Indonesia juga, kita mempunyai kereta cepat ya, kereta Bandung. Dan kita harus gimana caranya kita harus mempertahankan ini. Jadi skema apapun yang akan kita lakukan gitu pasti kita akan awasi pemerintah kita akan awasi pemerintah untuk gimana caranya KCC itu akan terus berjalan gitu. Baik, terima kasih Bung Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Bung Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selius, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. KPU DKI Jakarta menyerahkan salinan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang. Saudara, KPU DKI Jakarta menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keterbukaan informasi publik terkait dengan dokumen pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Bonatua Silalahi bersama dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU DKI Jakarta Salemba, Jakarta Pusat untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisasi. Bonatua mengaku menemukan beberapa kejanggalan dalam dokumen ini, khususnya pada bagian legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal. Tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya, ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus? Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan ya. Kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan ini, tapi ini dihapus. Merespons upaya yang dilakukan Roy Suryo CS mendapatkan salinan ijazah Jokowi yang sudah dilegalisasi, Waketum Relawan Jokowi Mania Andi Azwan menyebut bagian dari penggiringan opini publik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu adalah palsu. Andi juga menjelaskan salinan fotokopi yang didapat kubu Roy bukan bukti baru dan sudah diuji oleh Puslap 4 Polri. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru dan sudah dicek oleh Puslap 4 Polri. Mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau. Saudara, Menlu bertemu Menteri Luar Negeri Korea Utara. Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama bagi Menlu Republik Indonesia ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Saudara, Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara di Pyongyang. Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama bagi Menlu RI ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Sugiono maupun Hui bertukar pandangan soal hubungan bilateral RI dan Korea Utara.
Pertemuan menyepakati untuk menjajaki bidang-bidang kerjasama baru yang saling menguntungkan. Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih erat antara Korea Utara dan ASEAN, termasuk melalui peningkatan partisipasi Korea Utara dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti ASEAN Regional Forum. Menlu Sugiono menyampaikan, kami membahas berbagai upaya untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama Indonesia dan Korea Utara di berbagai bidang. Pertemuan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pembentukan mekanisme konsultasi bilateral. Kunjungan ini, saudara, merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri RI ke Pyongyang setelah 12 tahun. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, diduga merokok saat mengisi BBM eceran. 7 kios di Pasar Lama DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ludes terbakar pada Senin pagi. Polisi menyatakan api berasal dari salah satu tempat penjualan BBM eceran yang berada di tengah pasar. Saat itu pemilik kios sementara memindahkan bensin eceran sambil merokok, sehingga api menyambar disertai dengan suara ledakan. Untuk mencegah api merembet ke bangunan lain, aparat gabungan dari TNI Polri bersama dengan warga terpaksa merobohkan satu bangunan di tengah pasar agar api tidak meluas. Akibat kebakaran ini, saudara, 7 kios di Pasar Lama DKI ludes terbakar. 1 orang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kebakaran diduga berawal dari ledakan bensin milik salah satu pemilik kios atas nama saudara Firman pada saat tadi pagi memindahkan bensin untuk diecer, dijual eceran sambil merokok sehingga menimbulkan percikan api dan kebakaran yang besar. Sementara 3 kios pedagang di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat terbakar Senin pagi. Bangunan semi permanen dengan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di belakang lapak yang ditinggal dalam keadaan menyala. Api melalap habis isi dagangan kios sandal ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula.